Laga kedua Timnas Indonesia versus Libya, Elkan Bagot sudah bergabung. Timnas Indonesia mendapat tambahan kekuatan menjelang pertandingan uji coba kedua melawan Libya. Elkan Bagot pun sudah tiba di Turki dan mengikuti latihan skuad Garuda. Timnas Indonesia akan kembali menjajal kekuatan Libya pada pertandingan uji coba kedua di Turki. Laga kedua Timnas Indonesia versus Libya ini dijadwalkan akan berlangsung di Stadion Titanic Mardan Sports Complex Antalya pada hari Jumat 5 Januari 2024. Menjelang pertandingan kedua kontra Libya, Timnas Indonesia mendapat tambahan kekuatan dengan bergabungnya Elkan Bagot. Ia yang merumput di Divisi 2 Liga Inggris bersama Ipswich Town saat ini sudah mengikuti latihan skuad Garuda. Hari yang bagus, kondisi lapangan juga baik. Rekan-rekan yang lain juga dalam kondisi fit. Saya siap untuk Piala Asia nanti, kata Elkan Bagot dikutip dari laman resmi PSSI. Ia pun menambahkan bahwa ia dan rekan-rekannya akan memanfaatkan sisa waktu yang ada untuk mematangkan persiapan menuju Piala Asia 2023 nanti. Kami masih punya beberapa laga uji coba lagi, jadi kami saat ini bersiap-siap untuk menghadapi semuanya dengan memanfaatkan waktu yang ada sebelum turnamen dimulai, ucapnya. Pada pertandingan uji coba dengan lawan yang sama pada hari Selasa 2 Januari, Timnas Indonesia kalah dengan skor 0-4. Setelah menghadapi Libya pada laga uji coba kedua di Turki, rombongan Timnas Indonesia pun akan bertolak ke Qatar pada hari Sabtu 6 Januari. Di sana, anak asuh Sinteyong itu masih memiliki satu kali lagi jadwal uji coba, yaitu melawan Iran pada hari Selasa 9 Januari. Sinteyong coret 2 gelandang di detik terakhir. 26 pemain Timnas Indonesia untuk Piala Asia 2023 telah diumumkan lewat laman resmi AFC. AFC telah merilis skuad final untuk Piala Asia nanti, termasuk Timnas Indonesia. Dan dilansir dari bolasport.com dari laman resmi AFC, Timnas Indonesia membawa 26 dari 28 pemain yang saat ini berada di Turki. 2 nama pun sudah dicoret oleh Sinteyong dan pemain dengan posisi gelandang itu adalah Arkan Fikri dan juga Adam Alis. Padahal sebelumnya Sinteyong mengatakan akan mengumumkan 26 nama pemain untuk skuad final Piala Asia setelah melawan Iran. Jadi rencana Timnas 28 pemain ini akan dibawa sampai ke Doha sampai melawan Iran, ujar Sinteyong pada konferensi pers secara daring pada hari Rabu 3 Januari siang waktu Indonesia Barat. Setelah melawan Iran, baru akan menjadi 26 pemain, tambahnya. Namun pengumuman datang lebih cepat dari AFC. Dan belum diketahui apakah Arkan Fikri dan juga Adam Alis akan tetap ikut di laga kedua kontra Libya dan Iran atau tidak. Timnas Indonesia sendiri baru saja kalah telak 0-4 dari Libya dalam laga uji coba pada hari Selasa 2 Januari. Dan Sinteyong mengaku laga tersebut hanya untuk mengecek kondisi pemain saja. Skuad Garuda pun akan kembali fokus mempersiapkan tim untuk bertarung ke Piala Asia nanti. Pada laga kedua melawan Libya yang digelar pada 5 Januari nanti, ia pun berjanji akan menurunkan tim terbaiknya. Mulai dari hari ini kita akan fokus ke pertandingan di tanggal 5 melawan Libya dan tanggal 9 melawan Iran, kata Sinteyong. Lini belakang Timnas kebobolan 10 gol dalam 3 laga. Lini belakang Timnas Indonesia menjadi sorotan karena dianggap rapuh. Buktinya, skuad Garuda kebobolan 10 gol dalam 3 pertandingan terakhir. Timnas Indonesia sendiri baru saja mengalami kekalahan telak atas Libya dalam laga uji coba pada hari Selasa 2 Januari. Skuad Garuda pun dihajar dengan skor 0-4. Duet bek naturalisasi Justin Hubner dan juga Jordi Amat menjadi sorotan karena melakukan blunder dalam 3 gol yang dicetak oleh Libya. Parahnya lagi, ternyata Timnas Indonesia memang sedang tidak baik-baik saja saat bertahan. Hal ini diketahui karena tim Merah Putih sudah kebobolan banyak sekali gol. Sebelum melawan Libya, mereka sudah kemasukan 6 gol. Detailnya, sekali ketika bertemu Filipina dan dihajar 5 gol oleh Irak. Ironisnya sendiri, Timnas Indonesia padahal punya banyak amunisi tambahan di lini belakangnya.
Ada nama-nama seperti Jordi Amat dan juga Elkan Bagot yang menjadi andalannya. Dan yang terbaru, Justin Hubner juga ikut bermain. Akan tetapi, blunder masih sering terjadi dan hal ini membuat pertahanan skuad Garuda rapuh. Oleh karena itu, Sinteyong pun wajib memperkuat lagi lini pertahanan timnas Indonesia karena sebentar lagi skuad Garuda akan tampil di Piala Asia. Jika ingin memenuhi target untuk lolos dari fase grup, maka timnas Indonesia tidak boleh kecolongan atau melakukan kesalahan dasar di lini belakang lagi. Sebagai informasi, timnas Indonesia akan melawan Jepang, Irak, dan juga Vietnam di fase grup Piala Asia 2023 mendatang. Sinteyong tidak akan permanenkan Witan Sulaiman. Pelatih Sinteyong tidak akan terus-menerus memainkan Witan Sulaiman menjadi bek sayap timnas Indonesia. Posisi natural Witan Sulaiman sejatinya beroperasi sebagai winger kanan. Sebelumnya, pada laga uji coba jilid 1 kontra Libya, Witan dipercaya Sinteyong menempati sektor bek kanan timnas Indonesia. Pemain berusia 22 tahun tersebut mengisi peran dari Yakob Sayuri yang ditarik keluar saat babak kedua dimulai. Witan juga sempat main sebagai wingback di kiri saat di klub Persija Jakarta dengan formasi 3 back. Ucap Sinteyong dalam sesi jumpa pers via Zoom Rabu 3 Januari 2024. Dan saya bertanya juga kepada Witan dan dia tidak masalah main di FB atau fullback kanan. Jadi tidak perlu khawatir Witan main terus di FB kanan, kata pelatih berusia 53 tahun tersebut. Bermain lebih ke belakang bukan hal baru dari mantan pemain Lechia Gdansk tersebut. Witan dalam beberapa kesempatan pernah dimainkan pelatih Thomas Doll sebagai wingback kiri saat memperkuat Persija Jakarta. Kini Witan tengah dipinjamkan ke Bayangkara FC hingga akhir Liga 1 2023-2024. Dikatakan Sinteyong, keadaan memaksa eksperimen yang harus diterima Witan, karena situasinya memang harus memainkan semua pemain, ujar pelatih asal Korea Selatan itu. Jadi Witan dimainkan di FB kanan, tutur Sinteyong. Di laga melawan Libya ini, timnas Indonesia harus mengakui keunggulan lawan dengan skor 0-4. Sinteyong menyadari bahwa kekalahan dari Libya membuat luka pada penggemar skuad Garuda. Dia berjanji akan membalas dendam ke Libya pada pertemuan kedua yang berlangsung pada Jumat 5 Januari 2024 mendatang. Memang para fans sepak bola kecewa karena kami kalah dengan Libya dengan skor 4-0, ucap Sinteyong.